Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ratnasari dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 200313083. Dalam video pembahasan ini, saya akan sedikit membahas materi mengenai ekonomi Islam, perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam, kemudian diikuti oleh Indonesia. Lahirnya perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang disingkat BMI pada tahun 1991. Sebelumnya di Indonesia juga telah didirikan lembaga perbankan non-bank yang dalam kegiatannya menerapkan sistem syariah. Pemerintah kemudian membuat peraturan untuk pelaksanaan bank syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dijelaskan pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 72 Tahun 1992. Yang akan saya bahas pertama, solusi dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama ini solusinya menegaskan posisi bisnis syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Para pelaku ekonomi dan bisnis syariah harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan. Di antaranya memberi kelonggaran working from home kepada karyawan-karyawannya, tetap memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan dalam batas-batas yang memungkinkan, dan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19 secara keseluruhan. Penggunaan teknologi akan menjadi solusi yang terbaik untuk membantu roda perekonomian bisnis tetap berjalan. Selain bantuan modal, pemasaran melalui media sosial dan automasi pembukuan akan memudahkan UKM untuk menyusun strategi dan yang sekiranya tepat guna kelangsungan usaha saat ini dan untuk kedepannya. Yang kedua, membuat peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran COVID-19. Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah lebih dulu terkena pandemi, pelaku ekonomi dan bisnis syariah tidak seharusnya meremehkan dampak wabah dari COVID-19 ini. Agar dapat bertahan dan bahkan keluar sebagai pemenang setelah krisis ini berlalu, pelaku ekonomi dan bisnis syariah disarankan untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, strategic team management. Pada era krisis, sangatlah mudah bagi pemimpin perusahaan untuk panik dan cenderung melupakan bahwa ada banyak orang dekat yang sebenarnya memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk membantu perusahaan bertahan. Yang kedua, pelaku bisnis disarankan untuk mulai mengembangkan bisnis continuity plan demi mengamankan revenue saat ini atau mencari peluang bisnis baru, serta mengoptimalkan biaya. Yang ketiga, pelaku bisnis sebaiknya membentuk tim khusus untuk mengeksekusi semua hal yang direncanakan secara cepat dan tepat. Selanjutnya saya akan membahas dampak positif dari merger BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI Syariah untuk masyarakat. Pada tahun 2020 telah terjadi penguatan penggabungan Bank Syariah BUMN, yaitu antara BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah yang merger dan melebur menjadi Bank Syariah Indonesia. Dampak yang pertama, meningkatkan kapasitas perbankan syariah yang seringkali terkendala oleh adanya keterbatasan modal. Peluburan 3 bank syariah BUMN diharapkan mampu menghimpun aset yang besar, sehingga peluburan ini akan mampu menjadikan bank syariah menjadi buku 4 yang sejajar atau bahkan di atas bank konvensional yang rata-rata sudah menjadi buku 4. Apa yang dimaksud dengan buku 4? Buku 4 ini merupakan bank buku yang dikelompokkan berdasarkan kegiatan usaha dan besaran modal intinya. Dari definisi itulah muncul istilah bank umum berdasarkan kegiatan usaha atau disingkat buku. Yang kedua, adanya gerakan saling mendukung dan kerjasama antar bank syariah BUMN. Bersatunya bank syariah BUMN akan menghasilkan sinergi, sehingga mampu menyamai bahkan melebihi bank konvensional. Aset yang bertambah akan mendorong perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan lebih kepada masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Adanya peluburan atau merger akan meningkatkan perekonomian Indonesia pasca COVID-19. Dampak yang ketiga adalah adanya peningkatan aktivitas ekonomi di bidang pasar modal syariah. Adanya kebijakan merger ini akan menjadikan BRI Syariah sebagai supervisor entity karena BRI Syariah adalah satu-satunya bank syariah yang telah listing dalam pasar modal syariah
yang mana setelah adanya informasi mengenai peleburan ini, minat masyarakat untuk membeli sahamnya pun semakin tinggi. Namun, investor juga perlu menganalisa terlebih dahulu, apakah tindakan membeli saham di pasar modal ini merupakan tindakan spontan mengikuti tren, ataukah tindakan yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Karena setelah adanya peleburan merger dan BRI Syariah menjadi supervivor entity, maka nilai saham tersebut akan terdelusi karena kepemilikannya tidak lagi dimiliki satu bank saja, melainkan 3 bank sekaligus. Dengan adanya penggabungan ini, diharapkan Bank Syariah Indonesia dapat mewujudkan visinya, yaitu menjadi top 10 Global Islamic Bank, sehingga perbankan syariah di Indonesia nantinya dapat menjadi arah pandang serta kiblat bagi perekonomian syariah global dan juga dapat mewujudkan misi-misinya seperti memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Selanjutnya adalah apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Oke, kita bahas. Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif. Universal di sini mempunyai makna bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap ruang waktu sampai akhir zaman nanti. Komprehensif berarti bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna yang disebut kafah. Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam tidak saja mengatur aspek ibadah ritual semata, tetapi seluruh kehidupan manusia yang meliputi sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Islam sebenarnya telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang kepada 2 sumber utama, yaitu Quran dan hadis. Setiap permasalahan apapun akan terselesaikan selama kita berpegang kepada 2 sumber tersebut. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada 3 pondasi utama, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Pengalaman syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu. Dasar syariah adalah membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi agar manusia senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk good corporate governance dan market disiplin yang baik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam ini sah-sah saja bila diterapkan di Indonesia. Dilihat dari penduduknya yang mayoritas beragama Islam dan prinsip yang dipegang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Penerapan sistem ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non-materi dunia dan di akhirat, berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuknya dalam Al-Quran, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. Oleh karenanya, kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan, tetapi membutuhkan perjuangan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.